Miss Bima. Can we make English feel a little more magical? Yes, for sure. Hello everyone, welcome back to my channel Kelas Inggris Miss Bima. Dan di episode kali ini kita akan belajar tentang nama-nama bulan dalam satu tahun dalam bahasa Inggris. Dan juga tentunya ada beberapa keterangan waktu yang kita akan pelajari seperti first month in a year, second month in a year, dan seterusnya. Ataupun since, last year, ataupun next year. Nah, ayo saat ini kita bahas bersama. Let's check it out. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu 12 months in a year atau 12 bulan dalam satu tahun. Nah, teman-teman di rumah, tirukan aku ya. January, 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 February, 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 March, March, Maret, April, 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 May, 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 June, June, Juni, July, 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 August, August, Agustus, September, 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 October, 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 November, 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 December, December, December. Nah, mudah bukan? Ayo sekarang coba sebutkan nama-nama bulan dalam satu tahun dalam bahasa Inggris seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Coba ya, ayo ulangi bersama. January is the first month in a year. February is the second month in a year. March is the third month in a year. April is the fourth month in a year. May is the fifth month in a year. June is the sixth month in a year. July is the seventh month in a year. August is the eighth month in a year. September is the ninth month in a year. October is the 10th month in a year. November is the 11th month in a year. And December is the 12th month in a year. Sekarang aku akan membaca ulang nama-nama bulan dalam satu tahun disertai dengan penjelasan. Oke? Bulan pertama adalah Januari atau dalam bahasa Inggris we call January. Yes, January. Januari ini adalah bulan pertama di awal tahun. Lalu yang kedua adalah February atau Februari. Februari adalah bulan yang paling pendek. Kadang-kadang tanggalnya hanya sampai dengan tanggal 28 atau tanggal 29. Right? March. Bulan ketiga dalam satu tahun atau bulan Maret. Biasanya di negara-negara barat, March ini adalah awal musim semi di beberapa negara. April atau April ini adalah bulan keempat.
Kalau tradisi di negara-negara barat, biasanya di bulan April, tepatnya di tanggal 1 April, kita dapat satu hari yang sangat kocak sekali, yaitu hari paling jahil, yaitu April Mop, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai April Fool's Day. Lalu Mei atau Mei, ini dianggap sebagai bulan yang hangat dan cerah sekali karena memang pada bulan Mei ini musim panas dimulai. Nah, kalau Mei adalah permulaan musim panasnya biasanya terjadi di bulan Juni, Juli, dan Agustus. So, summer is on June, July, and August. Biasanya siswa-siswa di negara-negara barat pada saat musim panas mereka ada liburan musim panas dan mereka pergi berlibur seperti ke pantai atau camping atau juga mereka grounded to the forest atau di hutan demi mendapatkan sinar matahari yang hangat. Lalu kita masuk ke 3 bulan yang paling dingin dalam satu tahun, yaitu September, November, dan Desember. In English, we call September, November, and December. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu. Siapa yang bisa jawab? Tulis langsung di kolom komen di channel YouTube Kelas English Miss Bima. Atau kalau kamu lagi nonton IG, atau lagi nonton TikTok, atau lagi nonton Shorts, boleh juga loh di kolom komentar tulis jawabannya. Oke? Pertanyaan pertama. What is the first month in a year? What is the third month in a year? And last, what is the 12th month in a year? 3 pertanyaan. Selamat menjawab. Oke everyone, sekarang kita belajar kata keterangan waktu yang sering kali digunakan untuk menyertai nama-nama bulan dalam satu tahun dalam sebuah kalimat. Yaitu adalah since. Pernah dengar? Yes, since itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dimulai pada waktu tertentu dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Rumusnya adalah since plus waktu tertentu. Sekali lagi, rumus dalam kalimatnya adalah since plus waktu tertentu. Contohnya adalah I have lived here since 2018. Aku tinggal di sini sejak tahun 2018. Kata keterangan waktu selanjutnya yang kita pelajari yang biasanya menyertai waktu-waktu atau nama-nama bulan dalam satu tahun dalam satu kalimat itu adalah last year and next year. Yes, last year itu berarti adalah tahun lalu. Lalu next year berarti adalah tahun depan. Contoh kalimat yang menggunakan kata-kata last year. I graduated last year. Aku lulus tahun lalu. What about next year? I will start college next year. Sebagai rangkuman dalam pembelajaran kita pada hari ini, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. What is the third month in a year? March is the third month in a year. Make a sentence using since. I live here since 2018. Make a sentence using last year. I visited Europe last year. And then the last question for practice. Make a sentence using next year. I will go to the college next year. So di episode ini kita sudah belajar nama-nama bulan dalam satu tahun, kemudian beberapa penggunaan kata keterangan waktu seperti since, sejak, last year, tahun lalu, dan juga next year, tahun depan. So jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di Kelas English Miss Bima, ataupun kamu bisa juga follow IG, TikTok, dan Shorts kita di nama yang sama Kelas English Miss Bima. Sampai jumpa, see you!